Pada tahun 2025, laporan keuangan bukan lagi bentuknya dokumen nih teman-teman, tetapi peta harta karun. Dan kita, tim mencari cuan. Karena ini tugas kelompok dan deadline-nya udah tinggal 1 hari lagi, ayo ikut kita. Kita akan menggunakan mesin waktu di mana kita akan melihat laporan keuangan dari PT Kalbe Pharma Tbk, yaitu pada tahun 2023 dan 2024 nih. Teman-teman tahu nggak sih? Nggak tahu? Nah, maka kita lihat apakah PT Kalbe ini akan mengalami peningkatan atau penurunan, atau bahkan PT Kalbe ini membutuhkan vitamin nih untuk mengepush kinerjanya. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap pertama, yaitu dari penjualan, di mana kita bisa melihat kalau ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, di mana pada tahun 2023 terdapat 30 triliun penjualan, sedangkan di tahun 2024 terdapat 32 triliun. Nah, dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa adanya peningkatan nih teman-teman penjualan dari PT Kalbe Pharma Tbk ini. Nah, tentunya ini akan berefek samping seperti teman-teman meminum produk-produk dari PT Kalbe Pharma tersebut, teman-teman. Jangan senang dulu nih teman-teman, karena penjualan tadi meningkat, tapi kita juga lihat nih apakah cuannya naik atau enggak. Nah, kita bisa lihat kalau tidak hanya penjualan yang naik, tapi juga laba bersihnya itu dapat juga naik, teman-teman. Di mana pada tahun 2023 itu terdapat laba bersih dengan sekitar 3,207 triliun. Sedangkan di tahun 2024 adanya mengalami peningkatan, yaitu sekitar 3,240 triliun. Nah, teman-teman, ini sangat bagus, tidak hanya penjualan yang naik, tetapi juga cuannya juga dapat nih teman-teman, dan tentunya akan terus menaik seperti itu. Oke nih tim cuan, karena kita udah melihat data dari penjualan dan juga laba bersih, kini kita masuk ke nilai aset. Aset pada tahun 2023 itu senilai 27 triliun, sedangkan pada tahun 2024 aset senilai 29 triliun. Hal ini tentu PT Kalbe mengalami peningkatan pada aset. Tapi jangan lupa dengan utang nih teman-teman. Untuk utang jangka pendek dan jangka panjang itu masih tipis jaraknya, dan ini masih di ambang batas keamanan. Tentunya ini bisa diefisiensikan lagi untuk PT Kalbe Pharma Tbk tersebut. Ini tim cuan, secara kesimpulan dengan metode analisis horizontal, PT Kalbe Pharma Tbk ini mengalami peningkatan yang cukup stabil, dan tentunya ini PT Kalbe bisa berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita asumsikan nih teman-teman, ibaratkan orang, PT Kalbe ini pasti sudah lulus dengan nilai A dari dosennya Budina nih teman-teman, seperti itu. Oke tim cuan, kita udah lihat perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang saatnya kita panjat tebing komposisi. Kita lihat isi laporan keuangannya, kita kuliti, kita bedah. Kita mulai dari laporan laba rugi di tahun 2024. Kita pakai yang namanya analisis vertikal, alias kita tuh ngelihat seberapa besar sih persenan dari akun-akun tersebut terhadap total penjualannya. Kayak data yang sini. Nah, penjualannya tuh 100%. Ya iya dong, karena kan pembaginya juga penjualan. Tapi selain itu, HPP-nya tuh udah ngabisin 60,29%. Yang artinya apa? Ya iya, berarti udah lebih dari setengah persennya udah dipakai buat bikin produk. Nih, kalau untuk laba kotor berarti sisa 39,71%. Berarti kita langsung masuk aja ke laba operasional. Kalau laba operasional dia tuh ada sekitar 9,95%, yang mana ini tuh bakal makin mengecilin nih laba dari si PT Kalbe itu sendiri. Terus kalau di laba bersihnya dia tuh ada sekitar 9,93%. Berarti setiap 100.000 yang masuk ke PT Kalbe ini, 9.000-nya tuh bisa dibawa pulang sama PT Kalbe. Ya lumayan lah ya 9.000 mah. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangan di tahun 2023 sama 2024 kayak gini. Nah, di laporan laba ruginya itu pendapatannya naik tapi bebannya ikut naik. Pak Ustadz, apa sih hukumnya kalau pendapatan naik tapi bebannya ikut naik? Ini pertanyaan culture. Iya lagi. Apa hukumnya? Nah, kalau pendapatannya itu naik tapi bebannya juga naik, itu tuh kita lihat dulu besaran mana. Kalau besaran pendapatannya daripada bebannya berarti itu bagus. Tapi kalau bebannya lebih naik besar dibanding sama pendapatannya berarti ya kurang gitu sih. Nah, secara vertikal PT Kalbe ini udah efisien sih, labanya aja 9,93% dari total penjualan. Nah, tapi harus hati-hati juga sih. Kita tuh harus ngelihat HPP-nya sama laba operasionalnya. Jangan sampai kedua hal tersebut meningkat tapi penjualannya malah nurun. Nah, ini bakal bikin si PT Kalbe-nya malah nyungsep. Selamat datang di Kuil Dewi Keuangan, di mana angka-angka nggak sekadar angka, tapi ramalan masa depan untuk perusahaan.
Oke, di depan kita ada 3 gulungan suci alias rasio keuangan. Yuk siap-siap kita buka bareng-bareng ya. Oke, yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas yang merupakan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nah, utang jangka pendek di sini dalam rentang 1 tahun ya teman-teman. Jadi salah satu contoh analisisnya yaitu analisis current ratio. Nah, analisis ini kita peroleh dari aset lancar kita bagikan dengan utang jangka pendek. Nah, di tahun 2024 perusahaan Kalbe ini memiliki aset lancar yaitu sebesar 17 triliun dan utang jangka pendeknya sebesar 4 triliun teman-teman. Dari angka tersebut kita peroleh hasil current ratio-nya itu sebesar 4,11 yang dimana perusahaan Kalbe ini bisa dibilang mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kompetitornya PT Tempo Scan Pacific memperoleh current ratio sebesar 3,09 di tahun 2024. Nah, bisa kita simpulkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk ini memiliki aset lancar yang lebih baik dibandingkan kompetitornya untuk melunasi hutang jangka pendeknya teman-teman. Oke, kita next ya. Oke, yang kedua yaitu analisis rasio profitabilitas, yaitu seberapa efektif suatu perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan dari penjualan aset atau ekuitas yang dimilikinya. Salah satu contohnya yaitu analisis profit margin. Nah, itu kita dapat hasilnya dari membagikan net income dengan net sales. Jadi hasil analisis profit margin PT Kalbe Farma Tbk diperoleh hasil sebesar 9,95%, yang artinya setiap adanya penjualan terdapat 9,95% untuk laba bersihnya. Sedangkan kompetitornya memperoleh hasil analisis profit margin sebesar 11,34% di tahun 2024. Nah, ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan Kalbe untuk mencari tahu apa kekurangannya dan apa yang harus dilakukan untuk periode kedepannya. Oke, yang terakhir yaitu analisis rasio solvabilitas, yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana aset dan atau ekuitas perusahaan mampu untuk menutupi seluruh kewajiban, sehingga ini merupakan indikator paling penting untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu analisisnya yaitu debt to total asset ratio. Hasilnya bisa kita peroleh dengan membagikan total liabilitas, yaitu baik liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar dengan total aset yang dimiliki. Nah, contohnya di PT Kalbe Farma Tbk memiliki total hutang sebesar 4,8 triliun dan total aset sebesar 29,4 triliun, sehingga dapat diperoleh hasilnya sebesar 16,44%. Maksudnya itu sebesar 16,44% aset yang dimiliki didanai dari hutang. Sedangkan kompetitornya memperoleh hasil debt to total aset sebesar 26,73%. Pak Ustadz, jadi laporan keuangan PT Kalbe ini bagus nggak? Jadi bagaimana mengenai laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk? Nah, kalau kita lihat dari periode lalu, PT Kalbe sudah bisa dibilang sudah efisien. Bisa dilihat dari labanya yang sudah meningkat. Dan kalau dilihat dari sisi pesaingnya, PT Tempo Scan Pacific, perusahaan Kalbe juga bisa dibilang lebih baik dibandingkan kompetitornya. Kenapa? Karena laba yang diperoleh dari PT Kalbe jauh lebih besar dibandingkan dari kompetitornya yaitu PT Tempo Scan Pacific. Oke? Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, cek laporan keuanganmu, selamatkan bisnismu.